Halo Sobat Pujungan, jumpa lagi di channel Pujungan. Di video Pujungan kali ini, gue akan membahas mengenai kisah pembunuhan yang paling tragis di dunia ya. Dan di sini gue udah mengumpulkan 5 kejadian yang tragis, pembunuhan tragis di dunia. Yang pertama adalah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Jack the Ripper. Dijulukin Jack the Ripper, sosok dibalik kasus pembunuhan berantai paling terkenal yang hingga saat ini belum diketahui identitas aslinya. Wah, berarti ini pembunuhnya belum ditemukan sampai sekarang karena belum diketahui identitas aslinya. Kasus pembunuhan berantai itu terjadi di distrik White Couple di London ya pada 1888. Jack the Ripper membunuh 5 wanita dan memutilasi mayat mereka. Wah, habis dibunuh dimutilasi. Mungkin dikiranya itu kali ya, ayam geprek kali ya. Dimutilasi cuy. Menariknya, semua wanita yang ia bunuh adalah pekerja seks komersial. Wah, kupu-kupu malam nih yang dibunuh sama si Jack nih ya. Ada dugaan dari pihak kepolisian bahwa sosok Jack the Ripper adalah seorang ahli bedah atau seorang yang ahli menggunakan pisau bedah karena mungkin saat dia membunuh itu rapi kali ya. Jadi susah diidentifikasi. Dan meskipun ada sejumlah orang yang diduga sebagai tersangka selama bertahun-tahun, berarti ada nih ya beberapa orang yang ditangkap ya, mungkin disangka polisi ini Jack the Ripper nih gitu kan. Tetapi pembunuh aslinya itu belum pernah teridentifikasi hingga saat ini. Nah, jadi ditangkap nih tersangka ya, diduga nih kayaknya nih yang bunuh nih, ini si Jack nih kayaknya nih, tapi nggak ada bukti kalau dia Jack the Ripper. Sampai sekarang ya Jack the Ripper masih ada di London sana tuh, masih berkeliaran dia. Jadi buat kalian yang ke London hati-hati ya, baca doa. Dan jangan lupa juga waspada, itu handphone selalu dibawa. Jadi kalau ada yang datang buat nyekap atau buat nyulik itu kalian langsung telepon polisi, telepon keluarga juga kalau bisa ya, orang tua atau saudara siapapun ya, teman-teman yang ada di sana juga teleponin aja ya. Oke, kita langsung ke kejadian yang kedua. Kejadian yang kedua ini dilakukan oleh Harold Shipman. Wah, namanya susah ya, nama orang bule ya. Harold Shipman juga dikenal sebagai Dr. Death, merupakan pelaku pembunuhan berantai paling sadis. Shipman diyakini telah menewaskan sedikitnya 218 pasien. Meskipun dalam dugaan lain jumlahnya mendekati 250 korban. Wah, 250 korban cuy, dibunuh tuh semua orang tuh ya. Ya ampun, ini dokter lagi nih yang bunuh nih. Jadi hati-hati kalau ke rumah sakit, cari dokter yang benar gitu ya. Dalam jangka waktu 1972 sampai 1998, ia bekerja di 2 kantor sambil melakukan aksi pembunuhannya. Dr. Shipman melakukan prakteknya itu di London. Wah, lagi-lagi di London ya. Waduh, bahaya nih kalau ke London ya. Pokoknya antisipasi aja deh kalau kalian ke sana ya. Pokoknya jangan main-main kalau ke sana, harus jaga diri. Harold Shipman menjalani hukuman pada tahun 2000 dan dia bunuh diri di penjara pada tahun 2004. Jadi dia bundir ya, bunuh diri itu. Baru 4 tahun di penjara udah bundir dia. Mungkin udah nggak tahan dia di penjara kali ya. Karena hobinya kan bunuh orang. Di sana nggak ada yang bisa dibunuh sama dia. Akhirnya dia stres ya, nggak bisa bunuh-bunuh orang lagi. Mungkin akhirnya ya udah bunuh diri aja kali ya. Aduh, kejam banget ya. Aduh, di mana otak mereka ini ya? Bunuh orang kok sampai ratusan. Kita bunuh cicak satu aja mikir ya, apalagi bunuh orang. Oke, lanjut ya, kita ke nomor 3. Namanya adalah Ted Bundy. Ted Bundy pernah ditangkap di Colorado karena kasus penculikan. Wah, Colorado berarti di Amerika. Berarti ini nggak di London lagi nih. Ini beda nih. Ini di Amerika, Colorado ya. Namun ia berhasil lolos dari tahanan dan mulai melaksanakan aksi pembunuhan berantainya. Wah, berarti dia ini nih
tahanan kabur nih ya. Jadi lolos dari tahanan dan mulai melakukan aksi pembunuhan berantainya. Tidak diketahui dengan pasti jumlah pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Bundy. Namun kebanyakan dari korbannya adalah wanita muda yang berasal dari Washington ya dan Oregon sampai ke Utah dan Colorado. Wah, banyak nih kayaknya yang dibunuh sama dia nih. Ted Bundy kemudian berhasil ditangkap dan akhirnya dieksekusi di kursi listrik pada tahun 1989. Kemungkinan dia dihukum mati ya, karena kalau kursi listrik itu biasanya itu untuk kasus pembunuhan, biasanya nanti akan di strum tuh sampai mati di sana itu. Wah, ngeri ya hukum di Amerika ya, langsung dibikin mati tuh yang tukang bunuh ya. Kalau di London tadi masih di penjara ya, kalau ini langsung di strum ya sampai mati. Wah, ngeri. Oke, langsung kita ke nomor 4. Nomor 4 adalah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer mulai melakukan pembunuhan berantai pada tahun 1978 saat ia masih berusia 18 tahun. Ya Allah, masih bocil lu udah bunuh orang. Ya ampun, ya ampun. Dahmer akhirnya ditangkap pada tahun 1991 setelah seorang calon korban berhasil meloloskan diri dan kembali ke rumah Dahmer bersama dengan polisi. Nah, jadi dia korbannya ini kabur nih kan, berhasil melarikan diri dari sekapan si Dahmer ini. Dia langsung lapor polisi dan balik ke rumah Dahmer dengan membawa polisi ya. Jadi dia kayak lapor gitu, nih tadi saya disekap nih, mau dibunuh sama dia nih si Dahmer nih. Akhirnya datang tuh sama polisi. Dan di rumah Dahmer ditemukan sejumlah fakta yang cukup mengejutkan. Dan fakta yang mengejutkan itu adalah sebuah foto-foto bukti dia telah melakukan mutilasi kepada korbannya ya. Dan di sana juga ditemukan sisa-sisa dari tubuh korbannya yang belum sempat dikubur gitu sama dia kali gitu ya, atau sempat dibuang. Jadi foto dan sisa dari tubuh korbannya yang masih ada di rumahnya si Dahmer itu tuh. Dalam aksinya Dahmer telah membunuh 17 korban. Bahkan ia memiliki tong asam khusus yang digunakan sebagai tempat pembuangan korban. Wah, gila Dahmer. Nama lu bagus tapi kelakuan lu nggak bagus ya. Masih 18 tahun, masih bocil lu, udah bunuh orang, 17 orang lu bunuh. Sampai punya tong khusus ya buat buang sampah dari sisa tubuh korban yang dimutilasi sama dia ya. Wah. Asli nggak ada otak ya. Aduh, ngeri. Oke, kita ke yang terakhir yang bernama Pedro Lopez. Pedro Lopez bisa disebut sebagai salah satu pembunuh berantai paling produktif di dunia. Ia dijuluki sebagai Monster of the Ends. Susah nih bacanya, nanti kalian perbaikin ya bahasa gua di kolom komentar ya. Lopez terlibat lebih dari 300 pembunuhan di Kolombia, Ekuador, dan Peru. Wah, berarti ini di Amerika Latin. Tadi kan yang pertama di London ya, yang kedua juga di London, yang ketiga di Amerika ya, yang keempat juga di Amerika. Ini yang terakhir nih di Amerika Latin nih, di Kolombia, Ekuador, dan di Peru. Ia ditangkap pada tahun 1980 dan polisi menemukan kuburan yang berisi lebih dari 50 korban. Lopez kemudian dihukum karena melakukan pembunuhan berantai terhadap 110 gadis di Ekuador. Bersamaan dengan itu, ia juga mengakui kalau dia telah membunuh 280 korban lainnya ya yang ada di Kolombia dan Peru. Jadi totalnya itu ya kurang lebih 350 orang yang dibunuh ya. Itu orang semua tuh bos. Gile lu Lopez nama lu kayak pemain bola tapi kelakuan lu kayak gitu ya. Aduh. Ini gimana nih ya orang-orang model gini ya, bunuh orang kok nggak ada hatinya, nggak ada perasaan ya, nggak ada takut-takutnya ya, nggak takut dosa, nggak takut gimana tuh orang yang dibunuh nanti keluarganya seperti apa dan gimana resikonya pun nanti akan ya di penjara, nggak cuma di penjara tapi masuk neraka lu. Waduh, ngeri tuh bunuh orang tuh.
ngeri dosanya ya. Jadi melalui kejadian seperti ini kita harus tetap berjaga-jaga ya terhadap segala yang terjadi di sekitar kita, terutama ketika kita sedang traveling di luar negeri. Kita nggak tahu kan bagaimana keadaan di sana, kita juga nggak tahu gimana itu ya orang-orang di sana memiliki karakter seperti apa. Jadi kita butuh waspada dan selalu berdoa ketika kita di mana saja. Oke sobat, demikianlah 5 kasus pembunuhan yang paling menggemparkan dunia, yang paling menghebohkan dunia, yang paling besar di dunia. Kita akan berjumpa di video lainnya. Gua pamit, salam Pujungan, dadah.